Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo kalian semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran prakarya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, di minggu ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu bab kedua dengan materi teknologi konstruksi miniatur rumah. Nah, kita pelajari ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2 ya untuk minggu ini, yaitu materi teknologi konstruksi miniatur rumah. Nah, di sini kita akan belajar mengetahui macam-macam teknologi atau rekonstruksi dari berbagai macam bidang. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas pengertiannya dulu. Kita bisa lihat di situ ya, kalian bisa lihat di layar. Untuk pengertian umumnya, teknologi ini merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Atau istilah lainnya, teknologi itu di perpaduan dari dua kata, yaitu tekne dan logos. Kata tekne dalam bahasa Yunani memiliki arti keterampilan, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi kalau misalkan kita ambil pengertian dari kedua kata itu, bisa kita artikan juga bahwa teknologi itu adalah ilmu yang mempelajari keterampilan. Nah, kata teknologi itu diadopsi dari bahasa Inggris yang bisa kita sebut sebagai teknologi, dari abad ke-20 diambilnya. Nah, si teknologi ini masuk bersamaan berakhirnya revolusi industri kedua. Pada umumnya, istilah teknologi disangkut pautkan dengan ilmu yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan berbagai macam masalah atau pekerjaan yang terdapat di dunia. Gitu. Untuk perkembangannya, teknologi itu begitu cepat ya. Dia memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan manusia. Bahkan, teknologi dapat menyebabkan perubahan di berbagai sektor kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga keamanan. Jadi makanya di pengertian yang Ibu bawakan yang ada di layar sekarang, teknologi itu sebuah ilmu terapan yang dapat mewujudkan kenyamanan. Karena dari kata teknenya itu adalah keterampilan, jadi manusia itu mencoba untuk terampil atau membuat alat yang bisa mempermudah manusia makin ke depannya. Jadi makanya teknologi makin hari makin kesini makin canggih istilahnya, karena mempermudah kehidupan manusia tadi. Nah, lalu jenis-jenisnya ada cukup banyak jenis-jenisnya ya, ada 5 di sini. Yang pertama komunikasi, konstruksi, medis, informasi, lalu yang terakhir adalah teknologi transportasi. Kita akan membahas satu persatu untuk jenis-jenisnya. Nah, jenis yang pertama yaitu teknologi komunikasi. Nah, untuk yang teknologi komunikasi ini kalian pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan gambar yang paling atas, yaitu handphone. Nah, kalau untuk yang paling bawah itu adalah telepon. Jadi agak berbeda ya, dari kata handphone dengan telepon itu sudah berbeda. Phone-nya sendiri artinya alat komunikasi. Nah, hand itu kan tangan. Jadi maksudnya alat komunikasi yang bisa digenggam oleh tangan, sedangkan telepon berarti yang tidak bisa digenggam, dalam artian bukan tidak bisa digenggam ya, dalam artian tidak bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi kalau zaman dulu telepon itu hanya ada di rumah-rumah atau di beberapa tempat yang memang memungkinkan jaringan teleponnya itu. Atau kalaupun misalkan ada, itu biasanya seperti telepon umum bentuknya.
ada wartel kalau di Indonesia gitu, ada juga telepon umum yang di pinggir-pinggir jalan. Nah, untuk sekarang wartel atau telepon-telepon umum seperti itu sudah sangat jarang ditemui karena ya tadi orang sekarang sudah hampir setiap orang sudah memiliki telepon genggam masing-masing, handphone sendiri masing-masing. Jadi mereka tidak membutuhkan lagi telepon rumah atau telepon umum. Masih ada beberapa rumah yang masih menggunakan atau bahkan kantor-kantor juga masih menggunakan telepon ini karena biar lebih mudah ya. Jadi kalau untuk mengaksesnya ke kantor tersebut atau hanya ke rumah ya, jadi bisa dihubungkannya ke telepon tadi. Nah, teknologi komunikasi adalah suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam berkomunikasi satu sama lain dan saling mengirimkan informasi dengan menggunakan suatu perangkat khusus. Teknologi komunikasi mungkin salah satu teknologi yang paling umum yang banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemajuan teknologi telah meningkatkan cara menyampaikan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan lebih nyaman. Jadi kalau zaman dulu selain pakai telepon, mereka menginformasi atau mengirim informasinya menggunakan surat atau juga bisa menggunakan email, dan mesin fax itu juga termasuk teknologi komunikasi. Lalu ada teknologi konstruksi. Kalian bisa lihat di situ ya, namanya teknologi konstruksi berarti suatu teknologi yang berhubungan dengan struktur bangunan. Teknologi konstruksi ini berkaitan dengan peralatan dan metode yang digunakan untuk membangun sebuah bangunan, baik itu struktur dasar maupun tingkat lanjutan. Nah, kalian bisa lihat di situ gambarnya ya, sebuah gedung yang lagi dibangun. Dan selain alat berat atau bangunan yang sedang dibangun, teknologi konstruksi juga bisa masuk ke metode kerja konstruksinya, software untuk menggambar strukturnya, atau alat-alat berat ya yang ada di gambar dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada teknologi medis. Nah, kalian juga pasti sudah tidak asing ya untuk dengan teknologi medis. Kalau kalian sakit, kalian ke dokter, nah kalian akan menemukan berbagai macam teknologi medis. Teknologi medis itu adalah teknologi yang berkaitan dengan dunia kedokteran, di mana kegiatan medis sudah memanfaatkan teknologi komputer. Ini merupakan jenis teknologi yang paling efektif dan bermanfaat karena membantu meningkatkan dan memperpanjang kehidupan manusia. Teknologi medis adalah bidang yang luas, di mana inovasi telah memainkan peran penting dalam memelihara kesehatan manusia dengan membantu mengurangi rasa sakit dan mempercepat proses pemulihan. Nah, yang tadi Ibu bilang, saat kalian ke rumah sakit, kalian ke rumah sakit, kalian akan menemukan berbagai macam alat-alat kesehatan yang sudah berteknologi istilahnya, seperti alat USG, X-ray, nah atau aplikasi konsultasi kesehatan dan lain sebagainya. Itu sudah menggunakan teknologi yang sudah canggih ya. Kalau masih teknologi masih biasa, kalian pasti bisa lihat seperti termometer, stetoskop, alat pengukur suhu tubuh, tekanan darah. Nah, itu juga termasuk teknologi medis walaupun tidak menggunakan alat yang seperti komputer ataupun listrik tadi. Selanjutnya ada teknologi informasi atau biasa disebut dengan TI. Nah, teknologi informasi ini sebenarnya berdekatan dengan teknologi komunikasi di awal tadi ya, karena yang namanya komunikasi sendiri itu berhubungan dengan orang yang ingin menyampaikan informasi sebenarnya. Jadi mereka itu berdekatan. Jadi ada juga yang menyebutkan teknologi informasi dan komunikasi berdua berdampingan, tapi ada juga yang memisahkan. Di sini Ibu pisahkan supaya kalian lebih jelas memahaminya. TI atau teknologi informasi adalah suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam menyampaikan informasi kepada orang lain dalam waktu yang cepat dan tepat. Teknologi ini terdiri dari seperangkat
seperangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk memproses, mentransfer, dan menyimpan informasi. Alat-alat teknologi informasi ini memberikan informasi secara akurat dan terkini kepada individu yang tepat pada waktu yang tepat juga. Nah, jadi makanya tadi yang Ibu bilang tadi ya, mereka berkaitan dengan teknologi komunikasi, karena komunikasi sendiri juga bisa digunakan sebagai media untuk memberikan informasi. Saat kalian menelepon teman kalian, ngasih tahu nih bahwa hari ini ada PR gitu, atau jangan lupa mengerjakan tugas, kalian menelepon teman kalian, otomatis kalian kan memberikan sebuah informasi. Jadi makanya Ibu tadi bilang deketan. Tapi kalau untuk teknologi informasinya sendiri, itu contoh benda-bendanya itu seperti televisi, radio. Nah, yang kalian bisa lihat ya di sini. Nah, di situ Ibu kasih dua macam, yang di bawah itu perbedaan antara televisi dan radio zaman dahulu dengan yang zaman sekarang. Nah, yang bagian atas tuh perubahan-perubahan TV dari yang jenis tabung sampai sekarang yang layar datar, bahkan ada juga yang smart TV. Nah, selain TV dan radio tadi, media online seperti website, blog, ataupun kalau misalkan di internet ya, website, blog, bahkan Instagram, Twitter, Facebook itu juga bisa dijadikan sebagai alat informasi kalau kalian ingin mencari sesuatu. Nah, makanya tadi Ibu bilang ya, jadi tidak melulu televisi dan radio, bisa juga seperti si komputernya, laptop, handphone. Saat kalian mencari media informasinya via online, kalian menggunakan handphone. Selanjutnya yang terakhir ada teknologi transportasi. Yang kalian lihat di situ ya, transportasi, kalian pasti sudah tahu yang alat transportasi adalah alat yang kalian gunakan untuk berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang membantu manusia untuk berpindah tempat. Alat yang digunakan manusia untuk berpindah tempat, yaitu namanya transportasi. Nah, macam-macam ya transport. Kalau untuk teknologi transportasi, kalian bisa lihat untuk yang darat, kalian bisa menggunakan mobil, motor, sepeda, bis, truk. Nah, kalau untuk udara, otomatis pesawat terbang. Untuk di laut ya kapal laut, bisa pesiar, bisa perahu nelayan, itu juga termasuk ya gitu. Kalau untuk zaman dulu, mobil, kereta itu menggunakan listrik. Kalau sekarang sudah menggunakan bahan baku ya. Bahkan kalau misalkan kalau zaman dulu tuh tenaga, kalau untuk kereta tenaga listrik, jadi dia bisa di jalan. Tapi kalau untuk sekarang si kereta itu sudah di rel ya. Kalaupun masih menggunakan listrik, mereka itu sudah menggunakan rel, sudah ada jalurnya sendiri. Jadi berbeda. Kalau dulu, kalau nggak salah, kalau kereta yang bareng dekat dengan mobil itu, kereta itu bukan kereta listrik, lebih ke tram namanya. Nah, jadi dia bentuknya kayak bis tapi lebih kecil, elf lah ya, ukuran elf, tapi dia itu sebenarnya kereta. Jadi dia jalannya itu di jalan namanya di jalan raya, tapi memang ada relnya dan dia menggunakannya itu listrik, lebih ke listrik. Nah, itu disebutnya tram. Kalau untuk sekarang kereta sudah semuanya di rel, yang maksudnya sudah ada jalurnya sendiri, tidak di jalanan seperti zaman dulu gitu. Nah, untuk mobil masih menggunakan bahan baku bensin ya. Nah, lalu pesawat juga sama, kapal laut juga sama gitu. Nah, teknologi transportasi juga nggak hanya di alat transportasinya, tapi juga masuk ke rekayasa jalan rayanya. Jadi saat kalian melihat pembangunan jalan raya, nah itu juga mereka sedang melakukan teknologi transportasi, istilahnya membangun jalannya, bukan ke kendaraannya tapi lebih ke jalannya. Nah, itu dia penjelasan dari materi sub 1 pada bab 2 kali ini. Untuk lebih lengkapnya lagi, kalian bisa baca LKS, juga buku cetak yang sudah kalian dapatkan dari perpustakaan. Lalu jangan lupa di like serta komen video ini, tanggapi materi yang sudah Ibu sampaikan. Jangan lupa tulis nama lengkap dan kelas kalian ya, karena akan Ibu masukkan penilaian.
Lalu, jangan lupa juga kalian kerjakan tugas-tugasnya di e-learning. Kalian cari pada daftar tugas bab 2 sub 1 prakarya. Oke, sekian video minggu ini dari Ibu. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Jangan lupa olahraga, cuci tangan, dan juga pakai masker. Wassalamualaikum.